Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Matlabul Falah yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita masih dapat bersama-sama menjalani ibadah puasa Ramadan pada minggu yang kedua. Dalam bulan Ramadan ini, keluarga Matlabul Falah menyelenggarakan program yang bernama Karomah, yaitu kajian Ramadan bersama keluarga Matlabul Falah. Temanya bervariasi, dan untuk kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit hal mengenai keutamaan berdakwah. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, hakikat penciptaan manusia yaitu untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Apa itu beribadah? Yaitu segala bentuk perbuatan kebaikan yang tidak melanggar syariat serta disertai dengan keikhlasan niat. Jadi, baik itu ibadah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa maupun haji, maupun segala bentuk kebaikan lain yang diperintahkan oleh Al-Quran maupun hadis, itu merupakan kategori ibadah. Jamaah rahimakumullah, berdakwah merupakan salah satu aktivitas ibadah yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah adalah menyeru kepada kebaikan pada sebanyak mungkin umat muslim yang ada di seluruh dunia. Dakwah merupakan bentuk penghambaan yang sangat tinggi setelah keimanan. Semakin tingginya dan berharganya aktivitas dakwah ini, sehingga dalam Al-Quran pun disebutkan keistimewaan aktivitas berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh serta menyatakan, aku merupakan orang yang berserah diri. Surah Fussilat ayat 33. Itu menunjukkan betapa mulianya dan istimewanya aktivitas dakwah. Jamaah rahimakumullah, dai atau orang yang menyeru pada kebaikan itu adalah pengertian dasar dari pendakwah. Ya. Karena tugasnya yang istimewa ini, maka seorang dai tidak boleh sembarangan. Tugas penyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran harus disampaikan oleh orang yang mengetahui persoalan, orang yang berilmu, dan orang yang memahami segala bentuk keilmuan agama, baik itu yang di dalam Al-Quran maupun dan hadis. Maka seorang da'i sebisa mungkin harus terus mengupdate pengetahuannya, pengetahuan keagamaannya setiap saat. Selain itu, cara seseorang menjadi da'i itu juga disesuaikan dengan kemampuannya. Tidak mungkin setiap orang menjadi da'i dalam bentuk ceramah atau menjadi narasumber dalam acara-acara ilmiah, karena Allah sendiri pun menyeru bahwa setiap kegiatan itu disesuaikan dengan kapasitasnya. Itulah bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang seseorang itu bakatnya adalah berdakwah di atas panggung, maka dia menjadi seorang dai di lapangan atau di TV atau di media apapun. Tetapi bagi orang lain tetap bisa melakukan aktivitas dakwah berupa melakukan perbuatan kebaikan dan mencegah kepada kegiatan kemungkaran. Ketika dia menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya, yang terkecil bagi keluarganya, maka dia sudah melakukan aktivitas dakwah. Untuk itu, seorang tidak boleh berkecil hati bahwa dia tidak bisa melakukan aktivitas dakwah. Padahal dakwah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melainkan seorang harus tetap yakin bahwa dia bisa melakukan aktivitas dakwah
tanpa harus menjadi mubalik yang ada di TV maupun di panggung dan seterusnya. Segala bentuk perbuatan kebaikan itu merupakan aktivitas dakwah. Untuk itu, bagi seorang muslim, dia harus bisa memahami dirinya sendiri dan memahami mad'unya atau audiensnya. Ketika seseorang sudah memahami dirinya, dia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia akan bisa menjadi magnet bagi lingkungan di sekitarnya. Ketika seseorang sudah bisa berbuat baik, menjadi contoh, maka orang lain pun akan mudah untuk diberikan petunjuk-petunjuk kebaikan serta diberitahukan mengenai larangan-larangan akan kemungkaran. Semoga kita semua bisa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga melakukan aktivitas dakwah bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.